How's it going, friends? This is John Balls. Balik lagi ke waktu belajar John Balls. Ya, kemarin gue ngepost di Instagram, tanya apapun bakal gue jawab lewat video. Tapi ternyata yang nanya banyak dan gue gak mampu buat reels satu persatu. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kita let's go. It's John Balls here. Dari yang pertama, lagi ngapain dok? Lagi bikin konten di YouTube. Yang kedua, bang, watak saya apa bang? Plagi sanguin atau plagi meli? Plagi sanguin itu ambivert. Jadi kan ada ekstrovert, ada introvert. Kalau plagi meli itu introvert sejati. Nah, tapi emang ada beberapa orang pragmatis melankolis yang kelihatan agak sanguin. Mudah bergaul, lebih santai. Kenapa? Karena pragmatisnya dominan. Dan mungkin tempat dia dilahirkan atau tempat dia dibesarkan, orangnya asik-asik gitu. Jadi dia gampang banget bersahabat sama orang banyak. Tapi kalau kelihatan dia lebih introvert banget, ya pragmatis melankolis gitu. Kelihatan kok orang pragmatis sanguinis itu biasanya dia kalau ngomong ya sangat santai. Jadi kadang-kadang juga kalau karena terlalu santai, orang ada yang sakit hati sama omongan dia. Ya, tipikal orang sanguin. Next, memahami suami plagi. Iya tapi ngeyel, kesel. Ya, gini, orang pragmatis tuh emang damai. Iya aja, tapi kadang-kadang mereka keras kepala. Batunya apa sih? Orang pragmatis itu batunya karena mereka terlalu diem gitu. Jadi kayak mau makan apa terserah, tapi lama-lama kita kesel. Pas kita tentuin makanan, dia ada kepikiran, ini boleh juga nih. Jadi kita kesel duluan gitu. Padahal mereka sebenarnya bilang, ini boleh juga nih. Kalau mereka udah bilang gitu, artinya mereka udah punya keberanian untuk memilih. Jadi pilih aja yang mereka mau gitu. Jadi ya orang plegi. Damai tapi nyebelin. Oke, next. Bang, gimana kalau cewek sanguinis koleris jadi pasangan? Masih ditunggu videonya. Ya, kita bakal bincang-bincang sama beberapa cewek sanguinis koleris nantinya. Oke, next. Bang, mau nanya kenapa rumahnya berantakan? Karena ibu saya sanguin, ayah saya sanguin, adik saya sanguin 2, yang melo cuma 2, satunya juga di luar kota. Jadi ya rumah berantakan karena kita kebanyakan orang sanguin. Cepet ya, karena ada banyak. Next, mengapa melankolis suka dengan hal artistik dan seni? Karena mereka punya standar yang tinggi. Apalagi kalau orang melankolis itu dia punya kecerdasan visual spasial atau musikalis yang tinggi. Jadi pasti mereka suka dengan musik, art, seni. Tapi ada juga orang melankolis yang gak suka art sama seni. Karena mungkin mereka lebih tinggi di logistik matematis. Artinya mereka jadi scientist gitu. Jadi di dunia ini belum tentu orang melankolis itu dia suka seni. Karena masih ada kecenderungan dari kecerdasan majemuknya. Jadi emang di dunia ini ada orang scientist, ada orang artis. Scientist gak bisa kita paksa jadi artis gak bisa kita paksa jadi scientist. Ada orang yang lebih suka ilmu eksak, ada orang yang suka lebih ilmu abstrak. Kita gak bisa maksa. Kayak saya dipaksa jadi dokter, ya jadinya begini. Sup. Next. Apa yang introvert sukai dari extrovert? Oke, banyak banget teman-teman saya yang introvert meloplegi bilang, enak ya jadi lu sanguin, jadi orangnya gak banyak pikiran. Kadang-kadang manusia itu ya suka sama hal yang mereka gak punya gitu. Karena emang manusia pada dasarnya tidak pernah puas dan tidak pernah bersyukur. Tapi ya gimana ya, itu udah jadi sifat dasar manusia untuk tidak pernah puas. Bagusnya adalah mereka terus grinding, mereka terus berusaha untuk jadi yang terbaik. Tapi ya gitu tadi, gak pernah bersyukur. Dan sebetulnya ini kalau pertanyaannya ada, dan sebenarnya kalau ini pertanyaannya yang introvert suka dari extrovert secara pasangan adalah karena mereka bisa menghidupkan suasana. Jadi introvert yang tadinya kaku, dia jadi bisa lebih enjoy gitu. Soalnya berapa banyak teman saya yang melankolis melankolis merasa nyaman di samping saya, kalau nggak terlalu lama ya. Karena saya bisa buat mereka yang kaku jadi nggak kaku. Tapi kalau kelamaan sebel juga sih, bareng-bareng saya lebih dari 3 hari itu. Ya. Nah, jangan mau deh lebih dari 3 hari sama saya, nggak asik. Saya gak seasik itu. Saya ada kolenya. Kole gak asik. Oke, next. Watak yang pelit, koleris. Dari ekstrovert dan dari kubu introvert melankolis. Next. Jarang banget bisa ketemu orang sanguinis. Apa karena sanguinis itu langka ya? Yes. Saya makhluk langka ya. Saya suaka marga satwa kali ya, dilindungi pemerintah. Tapi emang iya sih, belakangan ini saya mencoba nyari orang emang banyak melankolis sebenarnya sanguinis. Ya gitulah. Next,
Suka dihibur dan diajak bercanda termasuk bahasa kasih, apa namanya dan apa nama wataknya. Suka dihibur dan diajak bercanda, itu bukan bahasa kasih sih. Bahasa kasih itu cuma ada 5. Gift atau hadiah, pelayanan, waktu berkualitas, sentuhan fisik, sama kata-kata pendukung. Kalau dihibur, semua orang lagi sedih suka dihibur. Kalau diajak bercanda, biasanya sih orang sanguin yang suka diajak bercanda ya. Kalau bercanda yang ya lebih secara luas, sanguin suka diajak bercanda. Melankolis, kalau kalian gak deket-deket banget, jangan deh ajak orang melankolis bercanda, digerauk kalian. Apalagi dia melankolis koleris, oh my lord. Next, watak apa yang paling suka dan mudah dimanfaatkan? Pragmatis, jelas banget. Kalian cari aja video-video tentang pragmatis, itu banyak banget penjelasannya. Wow, ini video bakal cepet ya. Satu pertanyaan lagi. Oh ya, tadi ini dia terus nih. Satu pertanyaan lagi. Hehehe, request bikin video tentang gaya komunikasi 4 watak. Oke, ditunggu videonya. Semoga saya gak lupa, diingatkan saja terus. Bros. Next, bahas watak pemain bola. Boleh. Kita ntar cari waktu untuk bahas watak pemain bola. Kalian komen di bawah pemain bola apa yang mau kita bahas wataknya. Yap, Emre Belözoğlu. Ya Allah, tua banget. Oke, next. Mas, beda personality plus sama Steven. Saya sangat-sangat tidak pernah mempelajari Steven dan tidak ahli Steven. Jadi maaf banget, saya tidak mau menjawab. Karena saya gak pernah belajar Steven. Dan Steven itu kan sebetulnya bukan watak dasar kan. I don't know. Oke, next. Mas dokter, please call me John Balls. Ada tips nggak gimana caranya pragmatis biar nggak kena pasir hisap? Pasir hisap tuh maksudnya pasir apa? Sinking sand gitu ya? Apa sih namanya? Ya, saya lupa. Biar nggak kena pasir hisap, belajar untuk lebih tegas sih. Emang susah untuk orang pragmatis belajar lebih tegas, tapi caranya adalah belajar. Sekali lagi, belajar untuk punya pendirian gitu. Kadang-kadang orang pragmatis itu nggak bisa bilang enggak, jadi gampang banget mereka masuk ke pasir hisap. Next, melokole agar tidak selalu overthinking dan berhayal negatif. Ya, akui aja kalau kalian emang lagi sedih akan sesuatu, akui dan kalian rilis. Kalau kalian nggak mengakui, kalian pasti kepikiran terus gitu. Dan kalau bisa hipnoterapi, ya hubungi saya di Instagram buat hipnoterapi. Tapi jadwalnya agak-agak susah. Next, tips untuk melokole. Melokole lagi yang sering bermasalah dalam bersosialisasi. Adik saya kole melo dan dia sosialisasi bahkan jauh lebih bagus pada saya. Jadi sebenarnya untuk bersosialisasi nggak cuma masalah watak, tapi tentang kecerdasan majemuk juga. Interpersonal kalian buruk, ya emang kan harus berlatih, harus latihan. Nggak usah latihan public speaking sih, tapi belajar aja untuk bisa tersenyum. Orang melokole kadang-kadang susah bersosialisasi karena mereka nggak senyum. Jadi orang-orang gak mau dekat sama mereka. Belajar senyum dulu, itu basic pertama. Kalau kalian udah bisa belajar senyum, tanya lagi. Right, Melokole 101. Nggak sih, itu lebih kayak jadi koleris 101. Saya ada koleris yang makanya tahu perasaan males senyumnya. Senyumnya palsu. Next, apakah watak koleris adalah tipe orang yang sulit disuruh? Ya, karena kita maunya nyuruh. Next. Iyalah, kita maunya nyuruh, gak mau disuruh. Oke. Next, suami sanguin pragmatis susah buat diajak ngobrol karena mantengin HP adalah kesibukannya. Karena dia lebih senang ngeliatin HP-nya ya daripada ini sih nggak semua sanguin pragmatis ya. Ini kayaknya cowok emang lebih seneng lihat gadgetnya gitu. Jadi, dan rata-rata kalau udah malam, bahasa mereka, kata-kata mereka yang 7.000 sampai 9.000 kata udah habis. Cewek 16.000 sampai 24.000. Jadi ya remis lah kalau kalian, suami kalian udah kerja seharian terus tiba-tiba harus ngelainin kalian ngomong juga, susah emang diajak ngobrol gitu. Jadi kalian chat aja kali ya. Cowok itu pada dasarnya suka benda, suka melihat benda dan suka menggerak-gerakan benda. Makanya mereka suka banget lihat gadgetnya, gawai, gadget. Jadi ya ini nggak cuma sanguin pragmatis sih, tapi hampir semua cowok tuh kayak gini. Coba kalian lihat seminar Dr. Aisyah Dahlan tentang otak pria dan wanita, karena saya malas banget ngebahas itu sebetulnya. Next, apakah wajah dapat menentukan watak? Apakah itu akurat? Ya, jadi watak itu terproses di otak kita, dan otak kita, ya, semua neuron-neuron persyarafan itu mempengaruhi seluruh fisik kita. Jadi, ya, pembawaan kita pun terlihat dari fisik kita. Tapi emang lebih mudah lihat pas kita masih kecil. Kalau udah gede, udah ada kerutan, ya, udah ada perbedaan kayak pakai benang dan lain-lain, atau makeup dan lain-lain, itu emang lebih susah. Tapi kalau untuk anak bayi lebih mudah dilihat wataknya dari wajahnya.
Next, hai dok, Peggy itu dasarnya emang cocok ke semua personality ya? Ya, karena pragmatis orangnya asik sih, santai kan. Jadi kayak sanguine senang karena ada yang liatin dia ngomong. Melankolis senang karena pragmatis nggak banyak bawel. Koleris senang karena pragmatis bisa disuruh-suruh. Sesama pragmatis pun senang. Tapi ya, positifnya pragmatis adalah mereka damai, mereka santai, nggak berantem, tapi nanti susah yang lebih menentukan visi mereka. Jadi kayak nggak jelas cita-citanya. Tapi ya kalau bisa dilatih hebat. Jadi ya bros, itu aja semua pertanyaan kalian yang udah saya bacakan, karena sisanya udah saya bacain di Reels kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya ada yang kelewat, maaf banget, itu yang tadi saya screenshot. Boleh komen lagi di bawah, kita buat part 2. Komen di bawah pertanyaan kalian. Bros, thank you for watching. Amat bros. Like, dislike juga gak apa-apa, yang penting view, share ke teman kalian, karena saya butuh AdSense yang amat bros. Let's go.